Siapa yang tak kenal dengan sambal terasi? Dengan aroma yang khas, ditambah cita rasa yang nikmat, sambal terasi cocok disantap dengan lauk apapun. Cukup dengan cabai rawit, tomat, bawang merah, garam, dan tentunya terasi, sambal ini sangat mudah untuk dibuat oleh siapapun. Dalam penyajiannya, kita bisa menemukan sambal terasi matang ataupun sambal terasi mentah. Ditambah jeruk nipis atau limo, sambal pun akan semakin terasa segar. Sungguh membangkitkan selera. Tetapi di balik kepopuleran terasi sebagai pelengkap sambal, bahan yang satu ini juga terkenal dengan isu mistisnya. Konon, jika terasi dibakar di malam hari, maka diyakini makhluk gaib akan datang dan menempel ke pembakar terasi tersebut. Menurut kepercayaan Jawa kuno dan Bali, bau khas terasi yang dibuat dari udang rebon ini sangat disukai oleh makhluk halus. Siapapun yang membakar terasi di tempat angker atau jauh dari keramaian akan dengan mudah melihat berbagai penampakan makhluk astral. Tapi seiring perkembangan zaman, mitos itu pun mulai luntur. Terlepas dari mitos tersebut, terasi pernah menjadi komoditas penting. Bahkan hampir saja menyebabkan perang antara Kerajaan Galuh dengan Cirebon. Memang, Cirebon seolah tak bisa dilepaskan jika kita menyebut terasi. Jejak pembuatan terasi Cirebon bisa ditarik jauh ke era Pangeran Walangsungsang, sosok pendiri Cirebon. Anak Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang ini diperintahkan Ki Gedeng Alang-Alang, penguasa utara Jawa, untuk membuka lahan dan menanam palawija. Di perjalanan membuka lahan, Pangeran Walangsungsang melihat melimpahnya rebon atau udang kecil di pesisir pantai. Setelah itu diperintahkanlah masyarakat untuk mencari rebon yang kemudian ditumbuk untuk menjadi terasi. Makanan itu sangat disukai oleh banyak orang. Bahkan masyarakat yang masih punya hubungan dengan kerajaan Hindu-Buddha seperti mendapat alternatif makanan baru. Dalam sebuah naskah, Raja Majapahit pernah mengeluhkan bahwa orang Islam menjauhi makanan yang menjadi kesukaan mereka. Dari pecel cacing, dendeng tokek, botok ular sawah, dan sebagainya. Datangnya terasi membuat makanan terasa lebih lezat. Bahkan, terasi juga sangat digemari oleh Raja Galuh. Ketika pengangkatan Ki Gedeng Alang-Alang, Pangeran Walangsungsang menjamu Raja Galuh dengan bongkahan terasi tersebut. Tak disangka-sangka, Raja sangat suka dengan bumbu tambahan tersebut. Oleh karena itu, Cirebon yang memang masih di bawah Kerajaan Galuh dikenakan upeti berupa garam dan terasi. Konon, penyebutan terasi sendiri juga berasal dari bahasa Sunda yang berarti terasih atau disukai. Di masa Kesultanan Cirebon, Pangeran Walangsungsang yang bergelar Pangeran Cakrabumi bersama Sunan Gunung Jati bersatu untuk menolak memberikan upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Tindakan Cirebon mendapat tanggapan keras dari Pakuan Pajajaran. Sebanyak 60 orang prajurit di bawah komando Tumenggung Jagabaya dikirim untuk menindak Cirebon. Tetapi justru Tumenggung Jagabaya berbalik membelot dan memeluk Islam. Tak lama berselang, Prabu Siliwangi wafat. Kisah ini tertulis di dalam kitab Carita Purwaka Carubanagari yang ditulis Pangeran Arya dari Cirebon pada tahun 1720. Meski begitu, memang masih banyak pertanyaan. Apakah benar terasi adalah hasil inovasi Pangeran Walangsungsang? Pasalnya, makanan ini juga hampir dikenal di seluruh Asia Tenggara dengan nama yang berbeda. Malaysia menyebutnya balacan. Di Filipina dinamakan buh goong. Tidak menutup kemungkinan bahwa Pangeran Walangsungsang mempelajari pembuatan terasi dari kontak dengan orang-orang Tiongkok di Cirebon. Rumpius, ahli botani Jerman di zaman kolonial menyebutkan orang Tiongkok yang berdiam di Gresik, Jawa Timur telah membuat terasi sejak era perdagangan Jawa dan Cina dimulai. Meski terkenal dengan aromanya yang menyengat, mengkonsumsi terasi setiap hari ternyata punya khasiat yang cukup baik. Terasi udang mengandung triptofan yang berguna untuk mengeluarkan serotonin, hormon yang meningkatkan mood seseorang. Kandungan vitamin B12 dan omega 3 dalam udang juga terdapat pada terasi. Meski begitu, mengkonsumsi terasi mentah memang tidak dianjurkan. Anda bisa mengolahnya menjadi sambal ataupun nasi goreng, sampai tumis kangkung balacan.
Jadi, sudah siap mengecap aroma hakiki terasi?